Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir, wa ba'd. Abna'i tullab wa banati talibat fi kulli makan, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bi kulli khairin wa yumnin wa barakah. نعود اليوم من جديد إلى درس التصوف، وفي هذا اللقاء الأول سنتحدث عن التصوف وعلاقته بالأخلاق والفقه، وسنتناول إن شاء الله في هذا الباب الأول تعريف التصوف وعلاقته بالأخلاق wa alaqatahu bil fiqhi. Anak-anak yang berbahagia dimanapun kalian berada, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep tasawuf dan hubungannya dengan akhlak dan fikih. Terlebih dahulu kita akan mengawali dengan membahas ta'rifat tasawufi, definisi tasawuf. Kemudian alaqatahu bil akhlaq. Kita akan membahas hubungan tasawuf, hubungan konsep tasawuf dengan akhlak. Wa sanatanawalu aidan alaqatahu bil fiqhi. Kita akan membahas tentang hubungan tasawuf dengan fikih. Tiga tema inilah yang kita akan perbincangan pada pertemuan yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifut tasawuf, definisi tasawuf. Ta'rifut tasawufi lughatan, definisi tasawuf secara etimologi atau secara bahasa. Laqad ikhtalafa ahlul ilmi fi ishtiqaqi lafdhi tasawufi. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan akar kata tasawuf. Qila innahu mustaqqun minas sufai. Ada yang berpendapat kata tasawuf itu berasal dari as-sufa. Ay naqidu kadrin. Naqidu kadarin yang artinya adalah lawan kata kotor. Di as-sofa artinya bersih, murni. Wa qila minal kalimatil yunaniyati sufiya wa ma'naha al-hikmah. Ada yang berpendapat kata tasawuf berasal dari bahasa Yunani sufiya yang artinya hikmah. Sufiya atau sofia. Wa qila min suffatil masjidi tilkallati kanat fi muakhkhari masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yanziluha min fuqara'il muslimin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata suffah, yaitu suatu bagian yang terletak di belakang masjid. Bagian belakang masjid yang mana pada masa Rasulullah SAW itu ada sekelompok orang fakir yang tinggal di bagian belakang masjid Rasulullah SAW. Sehingga mereka dikenal dengan ahlus suffah, yaitu orang-orang yang tinggal di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila innahu mustaqqun minas sufi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari suf, yang artinya
kulit kambing atau kulit domba atau wol. Nah, karena biasanya atau kebanyakan orang sufi itu memakai pakaian dari wol atau dari kulit kambing, meskipun tidak semuanya, sehingga orang sufi karena biasanya dia memakai pakaian dari kulit kambing, maka dikatakan sufi, dinisbatkan kepada pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang berperilaku sufi. Wa amma ta'rifu tasawuf istilahan, adapun definisi tasawuf secara terminologi, faqad arrafahu sahibu tanwiril qulubi fi muamalati 'allamil ghuyub. Pemilik kitab Tanwirul Qulub fi muamalati 'allamil ghuyub, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, beliau mendefinisikan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi, yaitu sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui atau untuk mempelajari keadaan-keadaan jiwa. Mahmuduha wa madmumuha, kebaikannya dan keburukannya, wa kaifiyatu tadhiruha minal mazmumi minha, dan bagaimana cara mensucikan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, wa tahalliyatuha bimahmudiha, kemudian menghiasinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji, wa kaifiyatus suluqi wasayri ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana tata cara bersuluk, berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tasawuf secara terminologi menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi muamalati 'allamil ghuyub. Beliau mengatakan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mempelajari hal ehwal, kebaikan dan keburukan hati atau kebaikan dan keburukan jiwa, bagaimana mensucikannya dari perbuatan yang tercela, kemudian menghiasinya dengan perbuatan yang terpuji, serta tata cara bersuluk atau berperilaku menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk gambar atau kalau ingin mengetahui kitabnya adalah seperti yang dapat kalian lihat di slide yang pertama, yaitu kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Alaqatuhu bil akhlaqi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hubungan antara tasawuf dengan akhlak. Al-alaqatu bainat tasawufi wal akhlaqi alaqatun watidah. Hubungan atau korelasi antara tasawuf dengan akhlak itu sangat erat. Wala ta'aradu bainahuma min haitsul jauhari. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara keduanya dari segi substansi. Jadi secara substansi tasawuf dengan akhlak itu sangat erat hubungannya. At-tasawufu tunadhimu alaqatal insani bi rabbih. Tasawuf mengatur hubungan manusia secara vertikal bi rabbih dengan Tuhannya. Wa ammal akhlaqu, adapun akhlak, fatunadhimu alaqatal insani bi ghairihi. Adapun akhlak itu mengatur hubungan manusia secara horizontal bi ghairihi dengan sesamanya. Al akhlaqu asasut tasawufi. Akhlak adalah pondasi tasawuf. Walaysa minal mubalaghati al-qawlu bi annal akhlaqa wat tasawwufa wajhani li'umlatin wahidah. Maka tidak berlebihan
jika dikatakan bahwa akhlak dan tasawuf adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lianna sofa al-qulubi wa naqa'aha masdarul akhlaqi al-karimati. Karena kesucian hati dan kemurniannya adalah sumber akhlak yang mulia. Kalau kita merujuk kepada definisi akhlak yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah hayatun rasyihah fin nafsi, adalah sebuah nilai yang terpatri atau tertancap dengan kokoh dalam jiwa yang memicu munculnya perbuatan-perbuatan yang mulia. Itu definisi akhlak menurut Imam Ghazali. Wa yumkinu talkhisul alaqati baina at-tasawwufi wal akhlaqi fi nuqatin taliyah. Nah, dan hubungan antara tasawuf dan akhlak itu bisa diringkas ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Dalam beberapa poin, dalam beberapa poin berikut ini. At-tarkizu ala hubbillahi wa ta'atihi. Jadi, berorientasi kepada cinta Allah dan taat kepadanya. Di antara akhlak dan tasawuf itu sama-sama berorientasi cinta kepada Allah dan taat kepadanya. At-tarkizu ala tadhirin nafsi wa tahalliyatiha bil akhlaqil karimati. Berorientasi kepada mensucikan jiwa dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, tahqiqus sa'adati dunya wal akhirah. Sama-sama ingin mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi secara ringkas, hubungan antara akhlak, antara tasawuf dengan akhlak itu bisa diringkas ke dalam 3 poin ini, yaitu sama-sama berorientasi kepada menggapai cinta Allah dan taat kepadanya, kemudian berorientasi untuk mensucikan jiwa dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, kemudian sama-sama berorientasi untuk mewujudkan atau merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah hubungan antara tasawuf dengan akhlak. Alaqatuhu bil fikhi, hubungan tasawuf dengan fikih. Alaqatut tasawufi wal fikhi alaqatut takamuli wa tawazuni. Hubungan tasawuf dengan fikih adalah hubungan saling melengkapi, wa tawazuni, dan saling menjaga keseimbangan. Ilmu syari'ati ismun jami'un lil a'malid dhahirati wal batinati. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang mencakup amal-amal yang zahir dan amal-amal yang batin. Li'annahu mata kana fil qalbi fahuwa batinun. Karena sesuatu yang ada dalam hati itu adalah batin. Ila ayadharu ala lisani wal jawarihi. Sampai kemudian ditampakkan melalui lisan dan amal perbuatan. Fa idza tamma dzalika fahuwa dhahirun. Jika hal itu terjadi, jika apa yang di dalam hati itu kemudian ditampakkan melalui lisan dan perbuatan, maka disebut amal zahir, perbuatan zahir. Wa tatajalla al-a'malu dhahiratu fil ibadati wal ahkam. Dan perbuatan-perbuatan zahir itu nampak dalam ibadah-ibadah dan hukum-hukum seperti toharah, sholat, puasa, wal hajj dan haji, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lain, minal ibadati dari ibadah-ibadah. Amal ahkamu fatadharu fil hudud. Adapun
hukum-hukum itu nampak dalam fil hudud, had, wat tolaqi dan talak atau perceraian, wal itaqi memerdekakan budak, wal buyu'i dan jual beli, wasairil muamalati dan muamalah yang lain. Wa tatamatsalul a'malul batinatu fi a'malil qulub. Adapun perbuatan-perbuatan batin itu tercermin dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Contohnya apa? Nahwu at-tasdiq. Contohnya adalah tasdik, membenarkan. Nah, tasdik itu adalah perbuatan hati. Wal iman, juga keimanan. Wal yakin, dan juga yakin. Wasidq, kejujuran. Wal ikhlas, keikhlasan. Wal mahabbah, kecintaan. Wat tawakkul, tawakal. Wal ridha, dan lain-lain yang hal-hal yang disebutkan oleh para sufi dalam ajaran-ajarannya, yaitu hal-hal yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hati. Wa yutlaqu ala ma'rifati dhahir al-muta'alliqi bil ibadati wal ahkam al-fiqh. Dan sesuatu yang zahir atau mengetahui hal-hal yang zahir yang terkait dengan ibadah dan hukum itu dinamakan fikih. Wa tusamma ma'rifatul ahkami al-muta'alliqati bi af'ali bawatinil qulub bi ilmi tasawuf. Sedangkan mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hati, perbuatan-perbuatan batin hati dinamakan apa? Tasawuf. Jadi kalau boleh kita meringkas bahwa fikih itu terkait dengan amalan zahir, kemudian tasawuf terkait dengan amalan hati. Wa min thamma fal fiqhu wa tasawufu ala hadi ta'biri Ahmad Zarruq saqiqani fi dilalati ala ahkamillahi ta'ala wa hukukihi. Jadi fikih dan tasawuf menurut Syekh Ahmad Zarruq, ini seorang ulama yang sangat terkenal dalam disiplin ilmu tasawuf, beliau mengatakan bahwa fikih dan tasawuf adalah saqiqan, saudara kembar. Fiddilalati ala ahkamillahi wa hukukihi. Dalam hal menunjukkan hukum-hukum Allah dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kewajiban kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini semuanya penting, tidak boleh ditinggalkan salah satu. Jadi tidak boleh mementingkan fikih saja dengan mengesampingkan tasawuf, atau lebih mementingkan tasawuf dan mengenyampingkan fikih. Keduanya harus sejalan, beriringan, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Itu bisa jadi sebuah ibadah itu secara fikih sah, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin diikuti dengan hati yang riya, misalnya sombong gitu. Kita ambil contoh misalnya puasa, ibadah puasa itu secara fikih karena sudah sesuai syarat dan rukunnya dia sah, tapi tidak berpahala apa-apa, ya, karena dia hatinya tidak bersih, ada kedengkian, ada kesombongan, ada riya dan sebagainya. Kan ada hadis ya kan, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Illaju wal atos, lapar dan dahaga. Jadi intinya hakikat dan syariat itu harus berjalan beriringan gitu. Antara fikih dan tasawuf itu harus beriringan itu. Meskipun tidak harus ya untuk belajar tasawuf ini tidak harus masuk ke dalam thariqah.
Demikian hubungan antara ilmu tasawuf dengan fikih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai penutup pertemuan ini akan saya bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau membuat sebuah syair terkait hubungan antara sufi dan faqih, hubungan antara tasawuf dan fikih. Beliau mengatakan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Fa inni wa haqullahi iyyaka ansahu. Jadilah faqih, jadilah ahli fikih dan ahli tasawuf sekaligus. Fakun laisa wahidan, jangan jadi salah satunya. Artinya jadi faqih saja, jadi ahli fikih saja, atau jadi ahli tasawuf saja. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Sungguh aku demi Allah memberi nasihat kepadamu. Karena Allah memberi nasihat kepadamu. Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan. Fadzalika yang dimaksud adalah ahli fikih itu qasin, hatinya keras. Lam yadhuq qalbuhu tuqan, hatinya tidak merasakan ketakwaan. Jadi orang yang ahli fikih saja tapi tidak, atau ahli fikih saja mengesampingkan tasawuf, maka hatinya itu keras. Hatinya keras. Wa hadza jahulun, sedangkan yang mau lebih mementingkan tasawuf saja, yang tidak mempelajari fikih atau mengesampingkan fikih, jahulun, bodoh. Kaifadul jahli yasluhu, maka bagaimana orang yang bodoh itu yasluhu bisa memberikan maslahat kepada orang lain. Jadi intinya tasawuf dan fikih itu harus berjalan beriringan, berjalan secara beriringan. Tidak boleh lebih mementingkan satu dengan mengesampingkan yang lain. Seperti kata Imam Syafi'i, bahwa orang yang ahli fikih saja itu hatinya keras. Tapi ahli tasawuf saja itu bodoh karena dia tidak tahu hukum. Bagaimana orang yang bodoh tidak tahu hukum itu bisa memberikan maslahat kepada orang lain. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Wa ila liqa'in akhar insyaallah. Ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah wa qaddar tumtum fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.